Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Baik? Alhamdulillah jika baik. Pada pertemuan kali ini di pagi hari yang sangat cerah, mari kita mulai pembelajaran mengenai program linear dua variabel. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada kali ini. Melalui kegiatan dengan metode belajar yaitu problem based learning berbasis ICT, diharapkan siswa dapat terlibat secara aktif penuh tanggung jawab selama proses kegiatan pembelajaran. Diharapkan juga siswa dapat menjelaskan pengertian mengenai program linear dua variabel dengan subtemanya itu pada kali ini ialah menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan, kemudian menerapkan konsep sistem pertidaksamaan linear dalam pemecahan masalah program linear dengan berbantu aplikasi atau media pembelajaran ICT yaitu GeoGebra. Baik, kita mulai pembelajaran kali ini. Kegiatan awali ini di mana Ibu akan memberikan suatu tayangan video PowerPoint mengenai seputar program linear dua variabel yaitu pertidaksamaan untuk menentukan nilai optimum dan fungsi tujuan. Silakan disimak terlebih dahulu ya anak-anak. Apakah kalian telah menyaksikan tayangan tersebut anak-anak? Sudah, Bu. Baik, jika kalian telah menyaksikan tayangan tersebut, silahkan kalian mencatat hal-hal yang menurut Anda penting dari tayangan tersebut, kemudian karena hal-hal informasi penting tersebut dapat dipakai pada pembelajaran selanjutnya. Berdasarkan tayangan tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan. Wah, bagus sekali pertanyaan dari Fuji. Bagaimana Bu kita dapat menyelesaikan permasalahan mencari nilai optimum dari pertidaksamaan dengan fungsi tujuan itu dengan GeoGebra? Nah, baik. Untuk dapat menjawab pertanyaan dari Fuji ini, pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Di sini, Ibu akan memberikan suatu tutorial atau tata cara mengenai menyelesaikan masalah mengenai pertidaksamaan untuk menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan. Baik, langkah pertama yaitu kita download terlebih dahulu GeoGebra-nya. Kita buka laman Google melalui Mozilla ataupun Google Chrome, kemudian selanjutnya kita ketik GeoGebra download, lalu klik enter. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik link yang paling atas, yaitu GeoGebra.org download. Tunggu hingga muncul tampilannya. Setelah itu, tampilan dari link yang kita klik yang paling atas akan muncul seperti ini. Kita klik, kita scroll ke bawah, kemudian kita klik bagian GeoGebra Classic 6. Kita klik download. Setelah itu tunggu hingga prosesnya selesai, kemudian GeoGebra akan otomatis muncul di dalam tampilan download. Tunggu hingga prosesnya selesai, kemudian GeoGebra pun siap digunakan. Jika proses download telah selesai dan diinstal, maka tampilan GeoGebra akan menjadi seperti ini. Kemudian berdasarkan permasalahan tersebut, kita harus mengubahnya dulu menjadi bentuk model matematika. Nah, langkah pertama ialah ketikkan sistem pertidaksamaan dua variabel berdasarkan model matematika yang telah dibuat. Dengan format penulisannya ialah dua. Yang pertama ialah sistem format penulisannya ini menggunakan tanda hubung dan untuk yang pertidaksamaan. Ini berlaku untuk simbol kurang dari atau lebih dari. Seperti itu menjadi misalnya 2x tambah 2y kurang dari 8 dan x tambah y kurang dari sama dengan 3. Kemudian beri tanda hubung dan lagi untuk masukkan pertidaksamaan selanjutnya yaitu 2x ditambah 4y kurang dari sama dengan 8. Setelah itu kita masukkan dan lagi untuk memasukkan x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Setelah itu kita klik enter, maka hasilnya adalah seperti layar yang tertera, yaitu di situ terdapat himpunan penyelesaiannya yang berada di tengah-tengah itu, yang diarsir.
Selanjutnya kita masuk ke dalam format penulisan yang kedua, yaitu dengan menuliskan fungsi kendala menggunakan tanda sama dengan. Misalnya dari model matematika sebelumnya ya, anak-anak. Jadi misalnya 4x tambah 2y sama dengan 8. Kemudian pada bidang yang himpunan penyelesaiannya ini kita tuliskan label dengan menggunakan keterangannya yaitu HP. Misalkan HP. Kemudian kita klik OK, ataupun kita bisa tuliskan bold, ataupun italic, dan sebagainya. Kita klik OK. Selanjutnya kita bisa pindahkan HP tersebut ke dalam bidang yang telah kita arsir. Setelah itu kita bisa mengubah tampilan HP tersebut dengan caranya klik titik 3, kemudian kita masuk ke setting. Kita klik setting, kemudian kita masuk ke dalam teks. Lalu kita klik bold atau italic ataupun sebagainya sesuai hati kalian. Langkah ketiga yaitu kita tentukan titik-titik pojok yang membatasi daerah himpunan penyelesaian dengan menggunakan fitur perpotongan dua objek. Misalnya titik pojoknya AX1, Y1. Nah, kita klik intersect ya atau perpotongan dua objek, kemudian kita klik daerah himpunannya, titik-titik potongnya, yaitu ada 3 ya. Kita klik, misalkan A muncul, yaitu 0,2 titik potong yang pertama, kemudian titik potong yang kedua kita klik lagi. Oke, titik yang kedua yaitu titik B, yaitu mempunyai titik potongnya ialah 1,33, 1,33. Selanjutnya kita klik lagi titik yang ketiga yaitu titik C. Keluar dengan titik potongnya ialah 2,0. Nah, untuk titik potong yang 0,0 ini biasanya tidak digunakan. Selanjutnya misalkan jika kita telah menemukan titik A, B, dan C, kita ingin mengubahnya dengan menampilkan nama atau labelnya. Nah, kita bisa mengubahnya yaitu dengan cara kita klik titik yang A yang ingin kita tampilkan, misalkan label atau namanya, kita klik titik 3, kemudian kita masuk ke setting atau pengaturan. Setelah itu kita klik yang ada tulisan name atau nama, kita klik ke bawah untuk men-scrollnya. Kita klik, kemudian kita tulis nama dan value atau nama dengan nilai, maka akan muncul yaitu titik A-nya adalah 0,2 pada gambar tersebut. Begitupun dengan titik B dan titik C. Nah, jika telah sampai titik C, kita mengubah label nama dan value-nya, kita bisa mengubah tampilan warnanya. Kita klik color atau warna. Kita bisa pilih sesuka hati kita warna yang ingin kita pakai. Misalnya kita klik warna merah, maka tampilannya akan berubah titiknya menjadi warna merah. Kemudian kita ubah tampilan warnanya, begitupun dengan titik B dan titik C dengan langkah yang sama. Kemudian langkah selanjutnya ialah ketikkan fungsi tujuan yang terdapat pada model matematika program linear dari permasalahan tersebut. Nah, dari permasalahan kali ini, fungsi tujuannya ialah 200x ditambah 100y dalam ribuan rupiah. Jadi kita klik 200x ditambah 100y. Kemudian kita klik enter. Maka akan muncul yaitu b x, y sama dengan 200x ditambah 100y. Langkah selanjutnya ialah tentukan nilai optimumnya dengan mensubstitusikan setiap titik pojoknya ke fungsi tujuan. Nah, pada langkah sebelumnya kita telah menentukan titik pojoknya yaitu A, titik B, dan titik C. Maka langkah selanjutnya untuk menentukan nilai optimumnya kita klik B kecil, kita masukkan titik yang pertama, titik pojok yang pertama ialah titik A, kita klik A lalu klik enter. Kemudian kita tulis juga titik nilai optimum dari titik C. Kita B klik, kemudian kita klik yang C. Kemudian selesai. Langkah selanjutnya juga sama, kita mencari nilai optimum dari titik C. Kita klik B dalam kurung huruf kapital, kemudian titik pojok yang C. Kita klik C, akan muncul nilai optimumnya. Jika telah mensubstitusikan semua titiknya, maka
penyelesaiannya selesai. Langkah selanjutnya ialah kita menentukan nilai maksimumnya, yaitu dengan kita memaksimumkan nilai fx yaitu 200x ditambah 100y dalam ratusan ribu rupiah. Nah, maka kita lihat nilai yang paling maksimum ialah sama, yaitu titik yang D dan E yaitu 400. Maka kita substitusikan ke dalam persamaannya menjadi 200 dikali 400 ditambah 100 dikali 400. Maka hasilnya adalah 80.000 ditambah 40.000 sama dengan 120.000. Nah, dalam permasalahan tersebut kita telah menyelesaikannya dalam aplikasi GeoGebra, di mana kita telah menentukan titik pojoknya yaitu titik A, titik B, dan titik C, dengan titik A adalah 0,2, titik B 1,33, dan titik C ialah 2,0. Kemudian kita telah menentukan juga daerah penyelesaiannya atau daerah himpunan penyelesaiannya yang diarsir berwarna biru. Kemudian penyelesaian tersebut dapat kita selesaikan menggunakan aplikasi ICT yaitu GeoGebra. Apakah kalian telah menyaksikan tayangan Ibu tutorial mengenai GeoGebra? Udah, Bu. Baik, jika kalian telah menyaksikan tayangan mengenai tutorial yang Ibu bagikan mengenai tentang aplikasi GeoGebra, Ibu akan membagikan kalian ke dalam 10 kelompok di mana masing-masing anggotanya itu berisi 3-4 orang. Nah, di dalam kelompok tersebut pada sebelumnya Ibu telah memberitahu kepada kalian bahwa kalian harus membawa sebuah laptop untuk menyelesaikan permasalahan pada kegiatan kali ini. Pada tayangan akhir mengenai simulasi tersebut, Ibu telah memberikan suatu permasalahan di akhir video jika kalian menyimak pembelajaran hari ini, di mana permasalahan tersebut harus kalian selesaikan menggunakan GeoGebra bersama dengan teman-teman kelompok Anda. Bagaimana anak-anak, apakah kalian telah menyelesaikan penyelesaian masalah tersebut dengan GeoGebra? Sudah, Bu. Baik, jika kalian telah menyelesaikan permasalahan yang ada dalam GeoGebra tersebut, Ibu persilahkan masing-masing kelompok untuk memaparkan hasil penyelesaian kalian. Dimulai dari kelompok pertama, yaitu Fuji. Silahkan. Saya izin jawab, Bu. Jadi setelah kita menentukan fungsi tujuan, kemudian kita masukkan disubstitusikan, maka didapat ada 1000, ada 1600, dan 1333,33. Jadi nilai maksimum dari fx yaitu 200x ditambah 100y ialah yang titik C, Bu, yang 1600. Jadi kita substitusikan 200 dikali 1600 ditambah 100 dikali 1600. Maka itu jawabannya, Bu. Oke, baik. Bagus sekali jawabannya, benar. Beri tepuk tangan anak-anak. Baik, berdasarkan hasil kelompok pertama, apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Ya, silahkan Andri dari kelompok 3. Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Andia. Benar sekali, dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan GeoGebra, kita harus teliti dalam menggunakan tool-tool atau fitur-fitur yang ada dalam GeoGebra tersebut agar kita dapat menemukan jawaban atau suatu himpunan penyelesaian dari permasalahan tersebut. Jadi, harus lebih cermat untuk menyelesaikannya ya, Andri. Kita telah sampai ke dalam tahap pembelajaran akhir dari pertemuan kali ini, di mana Ibu akan memberikan refleksi mengenai terhadap kegiatan pembelajaran yang telah kita lalui pada pertemuan kali ini, di mana Ibu harap kalian tidak melupakan mengenai tutorial menggunakan GeoGebra, karena nantinya GeoGebra tersebut dapat berguna untuk kalian ke dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.